Satu orang tewas akibat meledaknya pabrik bioetanol di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Polda Metro Jaya periksa musisi dan YouTuber Anji atas dugaan penyebaran berita bohong obat COVID-19. Ibu korban kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat pingsan saat jenazah tiba di rumah duka. Selamat malam pemirsa, penindakan aturan ganjil genap mulai diberlakukan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Puluhan pelanggar dikenakan sanksi tilang dengan denda Rp500.000. Bersama saya Fazila Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi Senin siang berdampak ke kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Abu vulkanik selimuti permukiman warga, kendaraan hingga jalan umum. Hampir setiap sudut kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tertutup debu lulusan Sinabung. Abu vulkanik menyelimuti permukiman warga, kendaraan hingga jalan umum. Hal ini membuat aktivitas warga terganggu. Pengguna jalan juga harus berhati-hati karena badan jalan yang licin dikarenakan tertutup abu vulkanik. Warga Brastagi berharap kepada pemerintah agar membagikan masker kepada warga. Karena maskernya belum ada dikasih, kebutuhan kita harus disemprot lah supaya agak hilang abunya. Udah berapa kali nih diguyur hujan abu, Bang? Udah hampir 3 hari lah, Pak. 3 hari. Belum ada pembagian masker ya, Pak. Harapan kita sekarang ini. Senin siang tepatnya pukul 11.17 waktu Indonesia Barat, Gunung Sinabung kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai 5.000 meter. Tim Satgas Tanggap Bencana Sinabung terus membersihkan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Sinabung. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyemprot jalan yang tertutup abu. Sejumlah kecamatan yang terdampak diantaranya Simpang 4, Brastagi, Merdeka, dan yang terparah Namanteran. Titik ini kita siram di titik terparah yaitu di Kecamatan Namanteran ini. Nanti kita bagi ke Kecamatan Merdeka. Dan kita lihat nanti di Kecamatan Brastagi bagaimana nanti dampaknya itu memang parah. Akan kita lakukan juga penyiraman yang sama di daerah-daerah. Gunung api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga diimbau tidak memasuki wilayah zona merah serta tak menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah. Dari Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinam, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menuntut pemerintah memperhatikan kondisi pengungsi di Luwu Utara ricuh. Massa menyerang sejumlah anggota dewan karena diduga menghalangi Bupati Luwu Utara untuk menemui pengunjuk rasa. Beginilah kericuhan para pendemo saat menduduki kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sore tadi. Kericuhan diduga akibat arogansi Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Luwu Utara yang memukul meja di hadapan pengunjuk rasa. Hal itu membuat massa marah dan menyerang Karimudin, anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional. Polisi berhasil menenangkan massa sehingga tak menimbulkan korban. Unjuk rasa dilakukan lantaran Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dianggap tak maksimal dalam menangani bencana banjir. Ratusan kios pasar tradisional di Cianjur, Jawa Barat hangus dilalap api. Sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan dagangannya. Ratusan kios pasar tradisional di Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran mencoba memadamkan api yang merembet ke kios lain.
Pedagang yang kiosnya belum terbakar mencoba menyelamatkan dagangannya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Katanya dari belakang, kebetulan saya kan lagi di luar, pas ke sini, api, bukan api itu asap, udah ada gitu, asapnya udah hitam gitu. Jadi ini kebakaran langsung ke sini, pas ternyata udah habis. Udah habis, berapa kios yang punya Kang? Saya punya 3 kios. yang 2 habis, cuman yang 1 habis. Masih bisa lah 25% kita ambil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pabrik bioetanol di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak. Akibatnya seorang karyawan pabrik tewas, sementara 10 orang lainnya terluka. Kebakaran terjadi di pabrik bioetanol milik PT Energi Agro Nusantara di Kecamatan Gedek, Mojokerto, Jawa Timur, Senin sore terekam kamera warga. Kobaran api melahap habis pabrik tersebut. Api juga menyambar 3 tangki besar tempat penyimpanan bioetanol dan meledak beberapa kali. Sejumlah petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Sebagian memadamkan dari bagian luar, sementara lainnya masuk ke dalam areal pabrik. Proses pemadaman juga sempat terkendala karena seluruh isi tangki berisikan bioetanol yang merupakan bahan bakar pengganti minyak tumpah akibat ledakan. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik pun panik dan menjauh ke tempat yang lebih aman. Ada ledakan sekali, tenggang sekitar 5 menitan lagi, meletus lagi. Kemudian ada lagi, tapi yang skala nomor 2 yang besar. Berapa kali ledakannya, Pak? 3 kali. 3 kali. Beberapa ambulans juga didatangkan ke lokasi. Ambulans ini mengevakuasi korban luka. Akibat peristiwa ini, 10 orang mengalami luka bakar. Sementara 1 orang pekerja tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit RS Basudi untuk otopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca kebakaran pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur, pendinginan terus dilakukan petugas. Sementara sejumlah karyawan pabrik mengungsi karena fasilitas mes pabrik turut terbakar. Kepulan asap masih terjadi di pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur yang terbakar kemarin. Meski sumber air terbatas, proses pendinginan masih terus dilakukan. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran pun disiagakan di lokasi kebakaran. Sementara itu, puluhan karyawan yang menempati fasilitas mes pabrik mengungsi di Air Petra Cempaka Sari yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Karyawan pabrik mengaku tak menyangka kebakaran pabrik merembet hingga mes tempat mereka tinggal. Kebakaran pabrik mebel di Cakung, Jakarta ini terjadi pada Minggu siang sejak pukul 12. Sebanyak 250 karyawan pabrik berhasil dievakuasi. Luas pabrik mebel mencapai 1 hektar. Lokasi kejadian berada di dekat Pasar Cakung dan tak jauh dari pemukiman warga. Ratusan personel dan 30 unit mobil pemadam dari Damkar Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman api memakan waktu cukup lama lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penyanyi sekaligus YouTuber Anji diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Didampingi kuasa hukumnya, Anji diperiksa perihal video wawancara dengan Hadi Pranoto soal klaim obat COVID-19. Anji selesai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Senin malam. Anji mengaku dicecar 45 pertanyaan maksud kami oleh penyidik. Dirinya berharap proses pemeriksaan terhadap perkaranya tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Anji merasa tak nyaman bila harus berurusan dengan hukum dalam waktu yang lama. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini.
Dari tadi mulai kita jam 10 pagi istirahat 1 kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu, dan saya pegel sih tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji, lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak Sebelumnya, penyanyi yang juga konten kreator Erdian Aji Prihartanto atau dikenal dengan Anji datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pemeriksaan Anji bertujuan untuk klarifikasi konten dari video wawancaranya dengan Hadi Pranoto yang berisi klaim penemuan obat COVID-19. Saat ini pemilik kanal YouTube Dunia Manji itu masih berstatus sebagai saksi. Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidit, terkait dugaan hoax tentang COVID-19. Musisi Anji sebelumnya dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran berita bohong obat COVID-19. Video Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto di YouTube dinilai menimbulkan kegaduhan. Musisi Anji sebelumnya dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran berita bohong obat COVID-19 oleh Cyber Indonesia. Anji mengunggah video wawancaranya bersama Hadi Pranoto di channel YouTube miliknya. Wawancara tersebut berisi klaim Hadi Pranoto terkait obat yang bisa menyembuhkan COVID-19. Sadar telah membuat gaduh, Anji pun meminta maaf melalui video yang juga diunggah di YouTube. Saya Anji ingin meminta maaf kepada semua pihak karena kegaduhan yang terjadi. Perihal tersebut, saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, saya belum mengenal Bapak Hadi Pranoto sebelumnya. Di dalam video itu, saya bertindak sebagai interviewer, sebagai penanya. Saya juga tidak menyatakan bahwa herbal yang disebutkan adalah obat. Tetapi itu adalah pernyataan dari Bapak Hadi Pranoto sendiri. Selain Anji, Hadi Pranoto juga akan diperiksa terkait dengan kasus ini. Sebelumnya, polisi telah memeriksa sejumlah saksi ahli dari Ikatan Dokter Indonesia serta pakar informasi dan teknologi. Tim iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menggagalkan pengiriman ganja seberat 500 kg asal Aceh. Pelaku menyamarkan pengiriman ganja di bawah tumpukan pisang dan hasil bumi. Polisi menangkap sopir dan kernet truk yang mengangkut pisang di kawasan perumahan Pesona Metropolitan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. BNN mendapatkan informasi ada pengiriman narkotika jenis ganja asal Aceh. Petugas pun menurunkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan ganja. Setelah digeledah, polisi menemukan 500 kg paket ganja dari balik tumpukan pisang. Pelaku menyamarkan aksinya dengan menyembuhkan ganja di bawah tumpukan pisang. Anggota kita sudah mengikuti dari Lampung melalui Pelabuhan Bakauni, kemudian turun di Banten. Nah, ternyata mereka mencium gelagat kita sehingga berupaya untuk melarikan diri. Namun kita bisa kejar. Para pelaku ini tadinya ingin meninggalkan truk ini dengan barangnya, sehingga jika ditangkap oleh petugas hanya kedapatan atau hanya ada barang bukti tanpa ada tersangkanya. Namun karena kesigapan petugas kita, mereka bisa kita tangkap dan barang buktinya pun kita peroleh semua. Modus yang mereka gunakan kelihatannya ada kecenderungan dalam
situasi pandemi COVID sekarang, para sindikat narkoba memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan alat angkut transportasi yang berisi hasil pertanian, terutama sembako. Petugas menangkap sopir dan kernet truk serta membawa keduanya ke kantor BNN untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Vena Malinda, Seprio Donaldi, Andrew Arlin, iNews melaporkan. Puluhan pelanggar aturan ganjil genap dikenakan sanksi tilang dengan denda Rp500.000. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.